Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, kita lanjut, kita lanjutkan kuliah kita, fisika modern, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Pada pertemuan pertama saya sudah jelaskan bahwa fisika modern itu mempunyai dua pilar, yaitu teori relativitas dan apa namanya teori kuantum. Oke, jadi di awal ini kita akan membahas teori relativitas. Jadi kalau teori relativitas itu diusulkan oleh Einstein, biasanya kita sebut teori relativitas khusus dan umum Einstein. Tetapi kalau kuantum, dia itu apa, hasil dari kerja banyak orang. Oke, sehingga apa, biasanya disebut hanya teori kuantum. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang eksperimen Michelson-Morley yang menunjukkan bahwa ternyata anggapan bahwa cahaya itu merambat melalui sebuah medium itu gagal gitu, sehingga kita bisa membuang konsep ether. Kemudian kita juga sudah bahas postulat relativitas khusus. Yang pertama itu semua hukum fisika berlaku sama atau mempunyai bentuk yang sama untuk semua kerangka acuan inersial. Nah, ini nanti apa namanya? Ini menandakan bahwa hukum fisika itu berlaku secara universal. Kemudian yang kedua, eh, kecepatan cahaya, kecepatan cahaya itu sama untuk semua pengamat non pengamat inersial. Baik, kita sebelum saya baik, kesempatan ini kita akan lanjutkan konsekuensi atau konsekuensi dari postulat Einstein. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dilatasi waktu. Oke. Jadi dengan adanya postulat Einstein itu membuat kita harus fisikawan pada saat itu harus meninjau kembali hukum-hukum fisika atau persamaan-persamaan fisika yang telah ada sebelumnya. Jadi apa itu konsekuensi dari postulat Einstein. Baik, kita ini lanjutkan. Jadi apa postulat Einstein ini mempunyai konsekuensi terhadap konsep fisika klasik, okay? Atau fisika Newtonian pada saat itu. Jadi dengan adanya postulat Einstein ini kita harus meninjau kembali, meninjau kembali konsep ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi apa pada saat itu apa namanya semua konsep-konsep fisika Newtonian yang sudah dibuktikan secara eksperimen dan seterusnya itu harus ditinjau ulang dengan adanya postulat Einstein. Nah, relativitas saya ulangi, jadi relativitas ini yang
yang paling ini yang harus ditinjau itu prinsip relativitas. Jadi relativitas itu sebenarnya pada dasarnya adalah efek pengukuran ruang dan waktu untuk dua observer yang berbeda. Oke. Observer yang berbeda. Kemarin di review mekanika klasiknya, yaitu teori kita sudah belajar transformasi Galileo. Jadi pengamat diam dengan pengamat bergerak itu mengamati kecepatan yang berbeda. Yang seperti itulah yang kita sebut dengan relativitas. Oke. Tetapi di dalam mekanika klasik waktu itu merupakan besaran yang mutlak begitu. Jadi dia absolut itu, maksudnya dia sama untuk setiap observer. Jadi waktu untuk di dalam fisika Newtonian itu adalah besaran yang absolut gitu. Jadi dia tetap untuk semua pengamat. Tetapi di dalam konsep relativitas Einstein kita nanti akan lihat bahwa ternyata waktu ini juga bersifat relatif. Oke. Jadi yang akan kita bahas pertama, konsekuensinya adalah ini. Relativitas waktu. Jadi kalau dalam fisika klasik, waktu ini adalah sebuah besaran mutlak begitu. Misal kita punya seperti ini sumber cahaya. Ini saya sumber. Kemudian kita di sini ada cermin. Mirror. Gitu. Jadi ketika kita menembakkan sebuah cahaya di sini, kemudian kembali. Nah, jadi cahaya ini ditembakkan ke atas. Coba perhatikan ini, tembak ke atas, kemudian dipantulkan oleh cermin, kemudian kembali ke bawah. Nah, setelah dia kembali ke bawah di sini, dia men-trigger sebuah rangkaian sehingga ada lagi pancaran sinar lagi di sini. Jadi ini berulang. Sehingga waktu antar kejadian itu, antar event itu, di mana dia cahaya diterima, kemudian dipancarkan, kemudian diterima kembali oleh sumber, itu waktunya itu delta T0. Nah, kalau misalnya panjangnya ini adalah kita anggap L0, berarti waktunya 2 kali L0 dikali dengan kecepatan cahaya, dibagi dengan kecepatan cahaya. Ini waktu waktu dari S ke M, kemudian M ke S. Oke. Ini sistem ini instrumennya, sistemnya ini diam, oke. Diam terhadap pengamat. Ini jelas karena kita tinggal L0 dibagi 2 kali L0 dibagi dengan C. Kemudian misal seperti ini, dia mati oleh pengamat, sistemnya ini yang ininya bergerak, yang ininya misalnya bergerak ke sana. Nah, maka kita punya seperti ini. Jadi
Ini S-nya, karena dia bergerak ke sana, ini. Sehingga ini S, M, M, M. Sehingga apa namanya, sinarnya itu menurut sebuah pengamat diam di sini, ada pengamat diam di sini, sinarnya itu seakan-akan seperti ini. Sorry. P ini, pengamat diam ini mengamati sinarnya itu seperti ini. Oke. Jadi karena dia bergerak ke kanan, jadi sinarnya itu membentuk seperti ini, perjalanan cahayanya. Oke. Sama sebenarnya ketika Anda berada di dalam mobil, misalnya Anda berada di dalam mobil, ini mungkin di fisika klasik. Oke. Kalau Anda melemparkan bola ke atas, oke. Nah, pada saat dia di atas di sini di atas, bolanya di sini, kemudian kembali ke awal, maka menurut pengamat yang berada di pinggir jalan, bolanya itu dia mati bergerak seperti ini. Tetapi di dalam mobil, bolanya itu bergerak lurus ke atas. Ini biasanya bergerak parabola seperti ini. Nah, ini sama dengan cahaya ketika dia bergerak ke kanan, pengamat diam di laboratorium itu akan mengamati cahaya itu berbentuk seperti itu. Oke, bisa dibayangkan ya. Oke, jadi apa namanya? Salah satu tantangan belajar fisika modern itu teori relativitas khusus itu karena terkadang itu bertentangan dengan common sense kita. Oke, jadi pandangan kita secara umum. Nah, kemudian pengamat misalnya ini sistem ini, di dalam sistem ini ada pengamat P aksen, ini bergerak ke sana. Anggaplah ini Anda yang berada di mobil, P aksen. Nah, P aksen ini mengamati lintasan cahaya persis sama dengan ini. Oke? Persis sama dengan ini. Sama tadi ketika Anda berada di dalam mobil, ketika Anda melempar bola ke atas, Anda akan mengamati bahwa bola itu bergerak vertikal ke atas, kemudian vertikal ke bawah. Jadi sama seperti ini, P aksen itu mengamati cahaya bergerak ke atas dan ke bawah. Sehingga P aksen ini bergerak dengan kecepatan U. Oke. P aksen mengukur delta T P aksen ini sama dengan 2L0 dibagi dengan C. Oke, saya kira itu jelas ya. Kemudian ini misalnya kita simbol L, ini L. Kemudian karena bergerak ke sana, ini jaraknya ke sini U kali delta T. Oke. Delta T ini di sini, coba perhatikan garis yang kuning di bawah itu, dia itu bergerak ke sana, sehingga kita seakan-akan punya segitiga seperti kita bisa menentukan L. Jadi ini bisa kita gambarkan. Ini L, ini jaraknya ke sana U kali delta T. Ini bisa kita bagi 2, sehingga di sini ini adalah 1/2 U kali delta T. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, dengan mudah kita dapatkan. Jadi di sini adalah L0 ya.
Jadi panjangnya ke atas ini, yang di sini ini adalah di sini L0. Oke. Jadi kita bisa dapatkan bahwa L sama dengan akar L0 ditambah U kali delta T per 2 pangkat 2. Oke. Jadi kita dapatkan L. Oke, sampai di sini bisa ya, Pak? Bisa ya Anda ikuti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Sehingga kita punya ini kecepatan yang diamati. Kecepatan yang diamati oleh P, pengamat diam di laboratorium itu adalah C. Oke. Kenapa dia C? Karena menurut Einstein, coba perhatikan, menurut Einstein semua kecepatan cahaya itu mempunyai nilai C untuk semua kerangka acuan inersial. Oke. Jadi baik menurut P atau menurut P aksen, kecepatan P itu sama dengan kecepatan cahaya itu sama dengan P. Sehingga kita punya delta T yang diamati oleh P. Delta T yang diamati oleh P, ini kita simbol P saja. Ini sama dengan 2 kali L bagi dengan C. Kalau tadi di sini L0, sekarang 2L. Di mana L-nya ini adalah 2 L0 tambah delta delta T dikali U per 2 pangkat 2. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa ini yang raise hand? Per C. Oke. Jadi ini adalah pengamat waktu yang diamati oleh pengamat diam. Di mana L0 ini, coba perhatikan, L0 ini bisa kita ganti dari sini. L0 sama dengan 1/2 delta TP aksen dikali dengan C. Oke, itu L0. Itu kita substitusi masuk di persamaan yang terakhir di sini. Kita dapatkan ini jadi 2 akar. Sekarang L0-nya kita ganti dengan delta T pangkat 2 TP aksen pangkat 2 C pangkat 2 dibagi dengan 4. Oke, 4 karena 2 pangkat 2 ya. Ditambah delta T pangkat 2, ini P, dikali U pangkat 2 dibagi dengan 4. Oke, 4-nya ini habis. Dibagi dengan C. Oke. Sehingga kita punya persamaan. Jika kita punya persamaan, bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih singkat, step per C
akar delta T pangkat 2 kali dengan C pangkat 2 ditambah delta aksen U pangkat 2. Semua kita pangkat 2 kan, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita dapatkan delta TP pangkat 2 sama dengan C per C pangkat 2 ini delta TP aksen pangkat 2 ditambah delta C pangkat 2 ditambah delta TP U pangkat 2. Oh sorry, akarnya sudah hilang karena di pangkat 2. Ini C pangkat 2-nya bisa dikalikan masuk sehingga kita peroleh delta TP pangkat 2 sama dengan ini C-nya delta TP aksen ditambah delta TP U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Ini bisa semua. Ini bisa kita tulis 1 dikurang U pangkat 2 per C pangkat 2, ini pindah ke sana, dibagi dengan dikali dengan delta TP pangkat 2 delta TP aksen. Oke. Hingga bisa kita peroleh, ini konsekuensinya, persamaan ini sangat penting. Kita peroleh delta TP pangkat 2 sama dengan delta TP aksen dibagi dengan 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Ini semua kita akarkan, jadinya delta TP sama dengan delta TP aksen dibagi dengan akar 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Coba perhatikan hasil akhir ini. P aksen itu, ini karena ini dikurangi 1, ini 1 dikurangi U pangkat 2 per C pangkat 2 yang ini, berarti ini selalu lebih kecil daripada 1. Oke? Selalu lebih kecil daripada 1. Sesuatu yang dibagi lebih kecil daripada 1, maka hasilnya akan sehingga ini memberikan konsekuensi bahwa delta TP itu selalu lebih besar daripada delta TP aksen. Oke. Jadi coba Anda perhatikan kembali gambarnya. P aksen itu pengamat yang bergerak dengan sistem, kemudian P itu adalah pengamat yang diam di laboratorium. Oke. Sehingga bisa kita beri kesimpulan berdasarkan hasil ini bahwa
waktu yang diamati oleh pengamat diam itu selalu lebih besar daripada waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Jadi konsekuensinya dari persamaan ini, waktu yang diamati oleh pengamat diam, ini pengamat diam mengukur waktu yang lebih panjang, yang lebih besar. Nanti kita lihat konsekuensinya lagi yang ini melalui paradoks kembar begitu. Nanti kita jelaskan di akhir. Nah, ada beberapa istilah P aksen ini walaupun dia bergerak P aksen, tetapi P aksen ini bisa kita katakan diam terhadap alat begitu. Jadi kalau Anda misalnya berada di dalam mobil, segala sesuatu yang ada di depan Anda itu dashboard dan semuanya itu diam terhadap Anda, tetapi dashboard itu menurut pengamat yang ada di pinggir jalan itu sebenarnya bergerak. Oke? Nah, waktu yang diukur oleh delta TP aksen ini kita sebut dengan proper time. Okay? Nah, contoh yang paling bukan bisa kita amati. Sebenarnya kita mengalami kejadian ini saat ini pun kita mengalami kejadian ini sinar kosmik. Ini sinar kosmik ketika dia menembus partikel di udara. Dia menghasilkan muon. Okay? Muon ini kemudian mengenai kita di permukaan, menumbuk kita di permukaan bumi. Jadi tangan kita ini sekarang ada partikel-partikel muon yang menumbuk kita, itu hasil dari tumbukan sinar kosmik dengan molekul udara yang ada di molekul udara. Oke. Nah, menurut pengamat yang diam terhadap muon, waktu muon itu lifetime-nya ini adalah 2,2 mikrosecond. Oke. Ini adalah proper time-nya. Oke. Nah, kejadian ini terjadi 100 km di atas udara. Jadi 100 km di udara itu ada tumbukan. Oke. Nah, sehingga waktu muon yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan bumi ini delta TP ini sama dengan L0 dibagi dengan C. Ini adalah 100 km dibagi dengan C. C-nya ini kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita akan dapatkan 33 mikrosekon. Oke, 333 mikrosekon. Jadi kalau menurut pengamat waktu yang dibutuhkan dari terbentuknya muon sampai menyentuh permukaan bumi itu adalah 333 mikrosekon. Sedangkan lifetime muon hanya 2,2 mikrosekon. Jadi kalau misalnya tidak ada
dilatasi waktu, maka muon ini tidak akan mencapai permukaan bumi. Oke, muon ini akan meluru di udara. Tetapi dengan adanya dilatasi waktu, jadi ini jika tidak ada dilatasi waktu, muon tidak mencapai permukaan bumi. Nah, dengan adanya dilatasi waktu, dengan mudah kita hitung delta TP sama dengan delta TP absen 1 dikurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Ini 333, ini 2,2, 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan menyelesaikan ini, kita dapatkan kecepatan muon itu 0,9978 C. Oke. Dapat kita lihat di sini bahwa efek dilatasi waktu ini terasa jika kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Oke. Nanti kita lihat di latihannya nanti efeknya kalau misalnya berada di kecepatan rendah. Oke. Jadi ini contohnya dilatasi waktu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sarankan Anda baca sumber belajar yang lain, Anda cari di internet. Nanti saya juga kirimkan Anda melalui Google Classroom, karena fisika modern itu tidak bisa hanya satu kali seperti ini, itu harus dibaca berulang-ulang, karena itu kadang-kadang bertentangan dengan common sense kita. Oke. Nanti kita lanjutkan 8.15, kita rehat dulu 5 menit ya. 8.15 kita lanjutkan. Oke. Sambil Anda lihat-lihat kembali catatan kuliahnya kalau ada yang ingin ditanyakan.